Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Tazkiyatul Marjan. Saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon alkuna, yang mana pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang alkana dan alkena. Adapun akan kita bahas pada alkuna ini, yang pertama ada tata nama alkuna, yang kedua ada sifat-sifat alkuna, yang ketiga ada isomer alkuna, dan yang terakhir kita akan bahas nanti tentang reaksi alkuna. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tentang apa itu alkuna. Alkuna itu sendiri adalah suatu hidrokarbon alifatik atau terbuka. Hidrokarbon alifatik tak jenuh karena dia memiliki kata lengkap yang memiliki ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Ini adalah alkuna. Alkuna itu adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 yang biasanya lambangkan seperti ini pada rantai karbonnya. Adapun rumus umum dari alkuna adalah CnH2n kurang 2. Nah, ini adalah rumus umum dari alkuna. Alkuna ini dimulai dari C2 karena dia minimal dia memiliki 2C untuk alkuna ini. Makanya dia dimulai dari C2. Nah, kalau C-nya ada 2 berarti hanya ada H 2 kali 2 4 dikurang 2 2 C2H2. Lalu misal C3 berarti 6 kurang 2 C3H4. C4 ketuhannya berarti 8 kurang 2 6. Nah, dan seperti itu seterusnya sampai dekuna. Nah, untuk namanya ini adalah untuk namanya ini adalah etuna. Yang C3 ada propuna. Yang C4 ada butuna. Jadi kalau alkuna ini akhirnya adalah una juga. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas. 1. Tata nama alkuna. Untuk
tata nama alkuna ini sebenarnya tuh sama-sama dengan alkena, yang mana pada awalnya juga sama dengan alkana. Nah, untuk yang awal menentukan rantai panjang, menentukan rantai panjang. Nah, rantai panjang ini itu rantai terpanjang dari rantai karbon tersebut. Jadi rantai panjangnya adalah selain dari rantai yang terpanjang dari rantai tersebut juga merupakan rantai yang melalui banyak cabang. Nah, selanjutnya kita lakukan penomoran. Penomoran ini ada beberapa hal yang akan kita perhatikan dalam alkuna. Pertama, penomoran ini dimulai dari sisi yang memiliki keterangkap terdekat. Dimulai dari sisi yang mempunyai ikatan rangkap tiga terdekat. Nah, jika rangkap tiganya itu pada posisi yang sama atau misalnya letaknya di tengah-tengah, dipandang dari sisi kiri ataupun dari sisi kanannya, itu posisi rangkap tiganya tuh sama gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita tinjau lagi cabangnya. Yaitu jika ini sama, jika poin 1 ini sama, maka tinjau cabang. Nah, tinjau cabang ini yaitu cabang yang terdekat. Dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Nah, satu lagi yang akan kita perhatikan, jika posisi rangkapnya sama nih kalau dihitung-hitung, lalu posisi cabang terdekatnya itu juga sama juga antar sisinya. Nah, apalagi yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk penomoran, yaitu tinjau cabang terdekat yang paling banyak, yang paling banyak. Nah, ini untuk penomoran. Selanjutnya penamaannya. Untuk penamaan mungkin saya akan langsung saja ke contohnya. Contoh, C kita ada 1, 2, 3. Nah, misal ikatan atau rantai karbon kita tuh ada seperti ini. Nah, hal yang pertama akan kita lakukan adalah cari rantai terpanjangnya. Maka jika kita sudah menentukannya, maka rantai terpanjang itu adalah ini. Nah, selanjutnya kita beri penomoran. Lupa, rantai rangkapnya tuh di sini. Rangkap 3. Nah, kita mulai dari penomoran. Jadi tadi penomorannya itu dimulai dari ikatan rangkap 3 terdekat. Berarti dimulai dari sisi sebelah sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah cabang, itu namanya metil karena C1 metil. Nah, ini ada C-nya 2, berarti ini adalah etil. Untuk penamaan kita mulai dari cabang terlebih dahulu. Nah, cabang ini kita jika memiliki berbagai macam atau beragam cabangnya, maka kita urutkan sesuai abjad. Nah, di sini ada metil dan ada etil. Jika kita urutkan sesuai abjad antara M dan E, maka yang duluan adalah etil. Etil terdapat pada C nomor 4, berarti 4 etil, 4 etil strip, 5 metil, strip. Ikatan rangkap 3 berada pada nomor 2. Terus C kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C kita ada 7, berarti heptuna. Berarti 2 heptuna. Nah, seperti ini untuk tata nama dari Al-Kunaf. Mungkin kita ambil contoh satu lagi biar lebih paham. Contoh yang kedua, misal C kita ada rantai karbon kita seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lengkapi dengan hanya ikatan rantai karbon kita ada seperti ini. Nah, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Tadi rantai terpanjang tuh selain daya dari yang paling panjang dan juga memiliki melalui banyak cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai panjang kita ambil rantai lurus saja. Nah, untuk penomorannya kita mulai dari dulu tinjau dari ikatan rangkapnya. Nah, posisi ikatan rangkapnya itu ada di tengah. Jadi kalau kita tinjau dari manapun itu penomorannya sama dari kiri ataupun dari sebelah sini ataupun dari sebelah sini. Nah, baru kita tinjau ke cabang. Cabang terdekat sama-sama terdapat pada C yang nomor 2. Jika kita jadikan mereka itu dari sini C-nya nomor 2, sini juga nomor 2. Nah, baru kita tinjau cabang terbanyak. Berarti yang paling banyak antara cabang sebelah sini dengan sebelah sini adalah yang sebelah sini. Maka kita mulai penomorannya dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk penamaan saya tulis di sini. Ini adalah cabangnya C1 berarti metil ketiga-tiganya. Kita mulai dari cabang dulu. Cabang kita terdapat pada C nomor 2 dan nomor 5. Dan 2 di C2 dan 1 di C5 berarti 2,2,5 trimetil 3 heksuna. Nah, ini adalah nama dari rantai karbon yang kita gambarkan. Tentang sifat-sifat alkuna. 2 sifat alkuna. Pertama ada sifat fisika. Sifat fisika ini kurang lebih sama dengan sifat fisika dari alkena.
Pertama, semakin panjang rantai karbon, semakin panjang rantai karbon, maka ini akan mengakibatkan peningkatan dari nilai MR-nya, sehingga ini juga akan berefek pada titik didihnya, yang mana titik didihnya itu juga akan semakin meningkat juga. Nah, yang kedua, semakin banyak cabang, maka ini akan mengakibatkan penurunan dari titik didihnya, atau titik didihnya akan semakin menurun jika semakin banyak cabang. Lalu alkuna mudah larut pada pelarut nonpolar dan sukar larut pada pelarut polar. Nah, selanjutnya untuk sifat kimia. Sifat kimia, sifatnya, karena alkuna memiliki ikatan rangkap 3, pada rantai karbonnya, maka alkuna ini mudah terjadi reaksi adisi. Nah, apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi adalah pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, ini adalah reaksi adisi. Reaksi adisi ini ada 3 buah yang akan kita bahas. Hapus dulu. Yang A ada adisi hidrogenasi. Nah, berarti dia adisi menggunakan hidrogen. Misal rantai kita reaksi seperti ini. CH pangkat 3, C pangkat CH3 ditambah H2. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti apa? Nah, si H yang satu ini akan masuk ke C sebelah sini, dan H sebelah sini juga akan masuk ke C yang di sebelahnya. Berarti diakibatkan karena penambahan H, maka akan terputus satu ikatan menjadi alkena, terputus satu. Jadi kalau hasilnya CH2 itu sudah ditambah dengan H yang tadi, rangkap 2 dengan CH3. Masih ini bentuk dalam alkuna, ini bentuk alkenanya. Masih belum tunggal, maka dia akan mengalami proses satu lagi, yaitu ditambah dengan H2. Nanti hasilnya akan ini masuk sini, dan H ini juga masuk ke sebelah sini. Maka hasilnya akan menjadi CH3 ikatan rangkap, ikatan tunggal CH3, CH3. Nah, ini namanya adalah propana. Nah, dimulai dari alkuna, diadisi satu kali menjadi alkina, dan diadisi satu kali lagi menjadi alkana. Nah, itu untuk adisi hidrogenasi. Lanjut, yang kedua ada adisi
halogenasi. Berarti menggunakan halogen. Halogen ini ada F2, Cl2, Br2, I2. Nah, misal ikatan kita sama dengan di atas, cuman beda reaksinya. CH3 ditambah Cl berikatan dengan Cl. Nah, di sini cara supaya kita mudah atau supaya langsung menjadi alkananya, reaksinya kita kalikan dengan 2. Berarti Cl2 kita kalikan dengan 2 ada 4. Berarti Cl yang akan kita pindahkan itu ada 4 buah. Nah, berarti masuknya kemana Cl? C. Di sini ada CH, CH3. Nah, masuknya kemana? 2 di C ini Cl dan 2 di C sebelahnya, jadi 4. Berarti ini adalah hasilnya yang sudah langsung dari alkuna menjadi alkana. Lanjut ke yang ketiga, ada adisi hidrogen halida. Hidrogen halida atau campuran dari hidrogenasi dengan halogenasi. Contohnya CH3 CH3 ditambah HBr. Nah, hasilnya sebagaimana hukum Markovnikov, H dari halida akan berpindah ke C yang kaya. Berarti antara 2 C ini yang kaya H adalah C yang sebelah sini. Berarti dia akan pindah ke sebelah sini. Lalu yang BR akan pindah ke sini. Maka hasilnya CH2 rangkap 2 atau alkena CH3. Nah, ini masih dalam alkena. Kita reaksikan satu kali lagi dengan HBr menjadi H masuk ke H yang paling kaya, Br masuk ke C sebelahnya. Nah, berarti ini sudah hasilnya menjadi CH2 ketambahan 1 H lagi, berarti menjadi CH3. Ikatan dengan CH, Br, CH3. Nah, ini adalah hasil dari reaksinya. Namanya ada 2 bromo propana. Nah, ini adalah dari adisi hidrogen halida. Nah, mungkin ini untuk poin sifat-sifatnya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang isomer dari alkuna. Nah, alkuna ini memiliki 3 isomer. Yang pertama isomer rangka posisi, dan yang terakhir ada fungsi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama isomer rangka. Yang bagaimana ya isomer rangka? Isomer rangka adalah rumus umum sama, namun rangka berbeda atau rumus strukturnya berbeda. Struktur berbeda. Nah, masuk contoh saja. Contoh X. Di sini kita punya 5C.
5. Kita ikatan merangkap tiganya ada sebelah sini. CH, CH2, CH2, CH3. Nah, yang satu lagi kita buat dengan C yang ada seperti ini. CH, CH, CH3. Nah, kita hitung rumus umumnya. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5, H-nya ada 1, 2, 5 tambah 3, 8. CH5, 8. Kita hitung juga soal sini. 2 warga 4 mah, C5, H-nya 2 tambah 6, 8. C5H 8. Nah, rumus umumnya sama. Nah, namun dari strukturnya atau rangka dari alkunanya itu berbeda. Ini ada lurus, ini ada mempunyai cabang. Lanjut ke yang kedua, ada isomer posisi. Pada isomer posisi itu rumus umum sama, namun posisi rangkap 3 beda. Contohnya saja, ambil CH rangkap 3 C, CH2, CH2, CH3. Nah, kita ambil satu lagi, CH3, CH2, CH rangkap 3 C, dua, tiga, 4, CH3. Nah, seperti ini. Ini ada C5H8, di sebelah sini juga C5H8. Namun bedanya adalah posisi dari rangkap 3 ya. Ini ada di yang awalnya, ada di sebelah sini. Seperti itu. Lanjut isomer yang terakhir ada isomer fungsi. Rumus umum sama, namun gugus fungsi berbeda. Kita ambil contoh pada alkuna dan alkodiena. Alkodiena. Ambil C, H rangkap 3 C, CH2, CH2, CH3. Nah, alkodienanya C2, CH2 rangkap 2 keluarga CH CH2 CH3. Tengok dulu betul atau tidak. Nah, sama. Ini alkuna dan ini alkodiena.
Secara gus fungsi dia sudah berbeda, satu alkuna, satu lagi alkodena. Kita tinggal rumus umumnya. C kita sebelah sini ada 5, hanya ada 8, 5 ada 8. Tertinjau juga C di sini ada 5 juga. Saya buat. Lalu hanya ada 2, 1 tuh. Hanya ada ini 1 nih hanya. Jadi 2, 1, 1, 1, 5 tambah 3 ada 8. Berarti C5 ada 8. Nah, rumus umumnya juga sama. Nah, seperti itu untuk isomer pada alkuna. Kita lanjut. Reaksi alkuna. Pertama, ada reaksi pembakaran. Misal kita ambil CH rangkap 3 CH3 tambah O2. Bagaimana reaksinya? Ini hasilnya pasti CO2 tambah H2O. Tinggal kita setarakan saja. Bukan. Di sini bukan struktur seperti ini. Kita ambil C3H4. C3H4. C sebelah sini ada 3, berarti sini kita kali 3. Lalu untuk hanya sini ada 4, sini ada 2, kita kali 2. Nah, baru kita tinjau O. Sini ada 2, sebelah sini ada 6 ditambah 2, 8. Berarti di sini kali 4. Nah, seperti itulah untuk cara reaksi dari pembakaran pada alkuna. Yang kedua yaitu reaksi adisi. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu saja untuk reaksi-reaksi pada alkuna. Dan sekaligus sebagai penutup materi pada materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya sebagai yang menyampaikan materi salah dan janggal, dan jika ada yang kurang saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.